Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi ya guys dengan Jaki dan pada video kali ini tanggal 27 Agustus pukul 18:32 gua mau bahas Pegas karena kemarin tanggal 26 Agustus Pegas sudah merilis laporan keuangan kuartal 2. Ya, ada yang minta juga Bang bahas Pegas. Pegas ini hampir pasti gue selalu bahas guys setiap kuartalnya. Waktu di angka 1.200 kemarin, ya dia kan turun nih. Gue juga beli sahamnya kan dan dia turun lagi ke 1.100 ya, kemudian naik. Gue sekarang udah nggak ada barangnya Pegas itu ya. Karena memang waktu tahun 2023, waktu di harga segini tuh lagi murah-murahnya nih, 2023 akhir. Nah, ini nih, 1.200, 1.100. Dan ada beberapa juga yang minta dibahas di YouTube, Bang bahas Pegas kalau kuartal 2 ya. Iya, gua akan bahas ya. Kemudian ada juga yang DM di Instagram, Bang, gua punya Pegas. Kemudian harganya di harga 1.600. Kemarin nanya, 1.500 nanya. Bang, ini baiknya dilepas atau enggak gitu ya. Eh Buat lu yang temenan di Instagram ya, mau ada beberapa yang gua udah bales. Gua balasnya ya silakan kalau mau dilepas karena dia belum akan naik sampai ke 2000 atau 2200 dulu. Ingat ya, dulu Pegas di tahun 2018, tahun 2019 itu di atas 2000. Kemudian dia ngedrop waktu pandemi. Nah, kenapa begitu guys ya? Kalau gue sih gini, memang gue juga selalu menunggu dan gue selalu menunggu update terkait dengan Gunfornya ya. Dengan kontrak Gunfornya ini apakah kan dia sempat ada ini kan ya, ada permasalahan dengan Gunfor kan. Dan sepertinya itu nggak akan dibuka guys. Nah ini nggak akan dibuka gitu loh, nggak akan dibuka dengan lebar apa yang terjadi ya. Nah ini nih upaya perusahaan guys. Tapi tetap akan di-solve dengan tidak menimbulkan kegaduhan ya. Kalau gue sendiri sih melihatnya seperti itu, nggak tahu mungkin ada yang terlewat dari gua. Nah ini berbagai macam beritanya. Itu menjadi perhatian gue juga. Tapi sampai saat ini ya secara ya, year on year dibandingkan semester 1 2023 kan labanya naik gitu. Jadi sepertinya ya Pegas tidak bermaksud mau menyelesaikan dengan negosiasi yang baik gitu loh. Kalau soal Gunvor ini ya. Nah, kenapa tadi gua katakan Pegas itu di angka 2 belum akan naik ya? Karena gini guys, Pegas itu perhatikan guys ya. Pegas itu waktu tahun 2018 ya, pendapatan dari segmen niaga dan transmisinya itu ada di 3,3 miliar US dollar. Ini kursnya nih guys ya. Ini kursnya gua udah update per tahun juga. Kemudian ke 3,4 turun waktu tahun 2020. Waktu tahun 2020 turun, tahun 2021 mulai naik lagi dengan stabil nih. Sejak pandemi mulai naik dengan stabil dan di tahun 2024 berpotensi sama seperti tahun 2018. Paling nggak mendekati lah. Nah, sebenarnya yang paling menguntungkan dari Pegas itu adalah segmen di sininya nih guys, operasi lainnya ini nih. Jadi Pegas itu selain distribusi gas ya, melalui Jargas ya, dia juga eksplorasi, dia juga ada beberapa kayak pemeliharaan gedung gitu ya. Kemudian internet, memanfaatkan aset-aset dari Pegas. Itu sebenarnya untungnya gede juga. Cuman melihat dari perkembangannya ya, dia waktu itu sempat naik labanya itu yang paling gede labanya di sini nih guys, di sini nih. Nah ini nih, dia dari pendapatan di 147 dolar, laba segmennya itu bisa 50-an, berarti kan 30%, hampir lebih dari 30% kan labanya. Sedangkan kalau misalkan segmen niaga dan transmisinya ini ya yang gas distribusi gas itu ya, segmen kecil, labanya cuma dari 1,6 miliar, pendapatan 1,6 miliar US dollar, labanya cuma 230. Sebenarnya yang diharapkan bisa mendomplang pendapatan dan laba dari Pegas itu di kedua segmen ini nih. Terutama yang ini nih. Kalau yang eksplorasi dan produksi minyak gas ya naik turun di tahun 2020 turun, naik lagi nih 2021 2022 turun lagi, sekarang bisa turun lagi. Nah, ternyata yang operasi lainnya juga sama di tahun 2024 turun.
Cuman terlepas dari kedua segmen ini ya, yang pertumbuhannya masih belum bisa dipastikan ya, segmen yang menjadi segmen utama niaga transmisinya terus meningkat. Bahkan menyamai tahun 2018, hampir menyamai tahun 2018, dan waktu tahun 2018 saham Pegas itu ada di angka 2.200-an kan. Gitu guys. Jadi ini penurunan saham Pegas di hari ini ya, itu lebih dikarenakan ada sentimen, oh ternyata kuartal 2 tahun 2024 turun nih. Itu aja. Tapi sebenarnya dia masih layak koleksi, dan asal lu mau sabar aja ya, mungkin dalam beberapa tahun ke depan Pegas ini bisa, dalam beberapa tahun ke depan kalau dilihat dari datanya ini seharusnya bisa mencapai 1.700, 1.800, bahkan 2.000. Ya cuman perlu sabar aja. Itu guys. Jadi kalau misalkan lu menanyakan apakah Pegas ini layak koleksi atau enggak, layak ya. Cuman memang kita tunggu aja, karena pasti ada penyesuaian saham setelah beberapa waktu lalu naik kan, waktu setelah tahun 2023 akhir ini mulai naik lagi nih. Nah, dia naik nih, naik. Sekarang ada sentimen kuartal 2-nya menurun dibanding kuartal 1, tapi nggak masalah, secara year on year dia naik. Biasanya nanti sahamnya akan berhenti turun karena apa? Karena orang menghitung potensi dividen yang akan dibagikan oleh Pegas. Nah, itu guys, yang pertama. Yang kedua, ya, kalau dilihat memang Pegas ini juga selain memperbaiki kinerjanya supaya dia bisa sama ya di tahun 2018 ya, di mana dia bisa mencatatkan 300 juta US dollar. Ya, 300 juta US dollar. Nah, selain itu memperbaiki kinerjanya, dia juga memperbaiki keuangannya, karena DER-nya makin lama semakin sedikit. Dulu tuh Pegas ya punya hutang yang sangat besar, hutang dalam mata uang asingnya juga besar, sehingga beban keuangannya besar. Tapi sekarang ya dia udah melunasi yang Sakabon itu, kemudian dia juga melunasi beberapa hutang-hutangnya. Alhasil ya kalau dilihat dari asetnya memang turun. Tadinya 7,9 miliar US dollar. Sekarang jadi 6,1 miliar US dollar. Tapi kita lihat juga di liabilitasnya. Liabilitasnya dia tadinya 4,7 miliar US dollar. Sekarang udah 2,7 miliar US dollar. Jadi itu yang kedua guys yang menarik dari Pegas. Selain karena memang dia berusaha memperbaiki kinerjanya, ya walaupun terseok-seok ya. Walaupun terseok-seok. Tapi si Pegas ini juga memperbaiki keuangannya supaya jadi lebih sehat. Itu guys. Jadi menarik sebenarnya Pegas. Kalau misalkan mau sabar, ada bisa aja dia ya tadi gue bilang bisa menyentuh kembali ke 1.800 atau bahkan 2.000 gitu. Cuman ya kita tinggal ngelihat aja dia dikasih lagi nggak ke PBV 0,6. Kalau gue bilang dengan kinerja yang semakin membaik ya, semakin membaik walaupun secara kuartal dia lebih turun dibanding kuartal 1. Ya kayaknya akan sulit balik ke PBV 6. Kalau PBV 0,6 berapa dia? 1.300 ya? 1.200. Akan sulit nih balik ke sini lagi nih. Kalau balik ke sini lagi akan banyak rebutan. Sekarang kan harga saham Pegas 1.600. Kalau mengharapkan dia balik ke angka 1.200 per lembar, ya akan sulit. Kenapa? Karena Pegas itu kalau dia berpotensi mendapatkan EPS nih, EPS 252 nih, 252 nih. Kemudian si Pegas dividen payout rasionya ada di angka 60%, ya, 60%. 60% ya. Dia sekarang harganya kan di angka 1.500-an. Nah, di sekarang aja dia berpotensi dapat dividen 10%-an loh, guys. Nih. Ya 9% lah, 8%. Jadi kalau misalkan mengharapkan dia turun ya, kan dia sekarang harga sahamnya ada di angka 1.580. Ini kan harga saham nih. 1.580 ya. Kemudian EPS dia berpotensi di angka 252. Ini kalau ya guys ya, kalau di kuartal 2, kuartal 3 dan kuartal 4 labanya stabil. Nah, dia biasanya membagikan dividen payout ratio di angka 60%. 60% nih guys. Berarti kan dividen per share-nya ada di angka 1.500-an. 151. Ya kalau 151 ya sekarang harganya di angka 1.580, maka potensi dividen yield-nya ada di angka 9%. Ya, ini
Lu mengharapkan ini saham turun lagi ke angka 1.200 agak sulit karena dividen yang ditawarkan udah menarik, guys. Itu dia bisa menawarkan dividen yield 9% dengan catatan kuartal 3 dan kuartal 4-nya yang gak jeblok-jeblok amat. Kecuali kuartal 3 dan kuartal 4-nya atau kuartal 3-nya jeblok, guys. Ada kemungkinan dia balik ke harga 1.200. Tapi kalau misalkan enggak, ya udah dia sideways aja di angka 1.400, 1.500. Harusnya sih ya, harusnya berdasarkan hitung-hitungan begitu. Jadi apakah layak untuk dibeli? Ya. Apalagi yang tadi 2 poin gue sebutkan, dia berusaha memperbaiki kinerjanya dan dia juga berusaha memperbaiki kondisi keuangannya. Kayak gitu, guys. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli ya, guys ya. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.